Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Fauzi Fadliansyah, dosen Universitas Primageraha, tepatnya di dosen pendidikan guru sekolah dasar Universitas Primageraha, Serang, Banten. Ya, perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu di semester kali ini, yaitu mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi atau yang sering disingkat DTIK. Oke, video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan dari sertifikasi dosen pada tahun 2024. Salah satunya adalah pernyataan diri dosen dalam untuk kerja terdama perguruan tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Nah, saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum terkait mata kuliah yang saya ampu pada saat ini, khususnya di TIK tadi. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang wajib yang memang diampu oleh mahasiswa yang memiliki bobot SKS 3 SKS dan dilaksanakan di semester 1. Untuk capaian pembelajaran TPL untuk program studi, yang pertama adalah bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Selanjutnya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, lalu mampu menunjukkan sikap kejujuran dalam membuat hasil laporan ilmiah, menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar, menguasai konsep dasar dan prosedur penelitian yang dapat memformulasikan penyelesaian permasalahan pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya, mampu menguasai strategi dan mengimplementasikan pembelajaran berbasis teknologi di sekolah dasar. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Selanjutnya, mampu menerapkan prinsip dan teori pendidikan melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Mata kuliah DTIK ini memiliki 16 pertemuan, di mana dari 16 pertemuan itu ada 14 pertemuan untuk membahas teori-teori tentang DTIK sendiri. Bisa menggunakan tanya jawab, diskusi, dan model-model pembelajaran yang lainnya. Sisanya itu nanti akan terbagi dengan UTS dan UAS. Untuk UTS pada mata kuliah ini dilakukan menggunakan multi choice section. Selanjutnya, kalau untuk UAS menggunakan presentasi studi kasus perihal masalah tugasnya masing-masing. Nah, untuk bobot nilai pada mata kuliah DTIK ini memiliki beberapa ketentuan. Yang pertama, kuis interaktif pada kelas itu memiliki bobot 10%. Selanjutnya, penugasan untuk mahasiswa baik mandiri ataupun kelompok itu sebesar 35%. Selanjutnya nanti ada diskusi kelompok itu ada 15%. Untuk UTS dan UAS itu memiliki bobot yang sama, yaitu 20% masing-masing. Nah, dengan jumlah bobot keseluruhan adalah 100%. Demikian pemaparan deskripsi tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu DTIK untuk mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar Universitas Primageraha, Kota Serang. Selanjutnya nanti akan ada pemaparan video pembelajaran secara daring yang akan dipaparkan setelah video ini. Sebelumnya terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, jadi hari ini kita akan membahas salah satu pertemuan di poin RPS tentang keamanan komputer. Nanti di dalamnya ada beberapa informasi terkait masalah materi tersebut. Nanti mahasiswa semuanya, jika memang ada yang ditanyakan perihal masalah pembahasannya, maka dipertanyakan. Kalau memang ada yang harus dicermati lagi, yang belum paham segala macam, sekiranya silakan untuk dipertanyakan gitu. Layaknya seperti mahasiswa seperti biasa. Oke, sebelum dimulai,
marilah kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, hari ini ada 20 orang yang masuk di pertemuan, 20 berarti 19 dengan saya. Ini nanti ada beberapa orang yang memang belum masuk ya. Nanti banyak yang belum masuk ya. Ya nanti kita absen yang belum masuknya ya. Di kelas Windy ini siapa yang belum masuk, Win? Halo Windy, mana Windy? Windy, nyimak Windy? Ada Windy? Iya, Pak. Yang belum masuk siapa, Win? Nyimak, Pak. Ya, yang belum masuk siapa ini? Sebentar. Ini ada yang gabung juga, Pak. Satu HP 2 orang. Oke, atas nama siapa? Ini Ajat, ada. Oh, Ajat sama siapa gabungnya? Ajat, ada. Ajat enggak, Pak. Tadi yang gabung tuh Sani, kalau nggak salah. Oh, Sani ada. Sani sama siapa gabungnya? Tadinya sama Awi, Pak, tapi sekarang udah bisa deh. Sorry, Pak. Ada Awi masuk. Vias Awi hadir, ya? Pak. Tapi ini kelas Vias belum hadir, Pak. Oke, Vias belum hadir ya. Oke. Cuman itu ya. Oke, terima kasih. Ini mohon izin untuk share screen sebentar. Untuk perkuliahan kita hari ini, kita akan membahas tentang, sebentar. Kita buka dulu materinya. Terlihat? Sudah berubah layarnya, teman-teman semua? Udah, Pak. Terlihat. Oke, sudah. Udah. Oke. Yuk, sebelum dimulai, materinya tidak banyak, jadi kalian kita menyesuaikan, tidak usah risau, tidak usah kayak seperti langsung males gitu, jangan seperti itu ya. Materinya tidak banyak, nanti ini lebih banyak sharingnya juga perihal tentang keamanan komputer. Kita akan flashback ya. Nah, teman-teman semua, apa yang kalian ketahui terlebih dahulu tentang keamanan komputer sebelum memang kita bahas lebih lanjut? Yang kalian ketahui terlebih dahulu secara umum yang ada di pikiran kalian tentang keamanan komputer itu seperti apa? Silakan, mungkin ada yang mau berdiskusi. Apa sih keamanan komputer menurut kalian? Oke, kembali ke materi bahwa di keamanan komputer itu intinya adalah bagaimana komputer kalian bisa terjaga begitu. Bagaimana komputer kalian itu bisa mengamankan dirinya sendiri gitu ya. Itu yang disebut dengan keamanan komputer. Nah, di keamanan selanjutnya, di slide selanjutnya, di keamanan komputer itu ada 4 bagian. Di situ nanti ada pengertian, terus ada fungsinya seperti apa, terus ada tujuannya, terus ada contoh keamanan komputer. Ya, yang pertama pengertian tentang keamanan komputer. Jadi keamanan komputer itu atau keamanan digital ya, merupakan keamanan informasi yang terdapat pada komputer atau jaringan. Jadi kan kalau misalnya komputer kalian tidak aman, banyak hacker-hacker yang memang masuk kepada komputer kalian dan mengambil informasi yang ada di komputer kalian. Kayak gitu. Kalau misalnya memang komputer kalian tidak aman, hal-hal yang penting yang ada di dalam komputer kalian itu bisa keambil, bahkan bisa dihapus. Nah, selanjutnya itu fungsi.
Fungsi komputer melindungi berbagai informasi yang terdapat di dalam komputer dari tindakan cybercrime atau cyber attack. Nah, ini larinya kepada si pengertian yang tadi. Bahwa memang fungsi komputer ada kaitannya dengan si pengertian yang tadi, yaitu melindungi berbagai informasi yang terdapat di dalam komputer dari tindakan cybercrime atau cyber attack. Ya, selanjutnya ada tujuan dari si keamanan komputer. Ini nanti akan dipaparkan di slide selanjutnya. Yang jelas nanti ada 5 tujuan. Yang pertama ada availability, ada integrity, control, audit, sama confidentiality. Ya, nanti di slide selanjutnya akan saya bahas. Nah, yang nomor 4 itu misalnya ada contoh keamanan komputer. Ada firewalls, ada instruction detection system, ada software antivirus dan anti spyware. Nah, mungkin kalau misalnya kalian di laptop di laptop kalian atau di komputer kalian itu ada software antivirusnya nggak? Ada, Pak. Namanya apa? Apa yang kalian ketahui tentang antivirus? Namanya tuh yang ada di laptop kalian. Di kamu apa namanya? Smadaf. Semadap. Ada yang lain? Selain Semadap, kalian tahunya Semadap aja ini? Yang lain, Semadap aja tahunya ya. Ada yang lain nggak? Serius ini Semadap doang? Ada yang pernah dengar ini nggak? Avast? Avast Free Antivirus yang orange. Ada Avast tuh banyak. Ada AFG, ya, terus juga ada Avira, ada Bitdefender antivirus tuh. Terus ada Kaspersky. Banyak ya. Justru kalau misalnya antivirus kalian cuma satu doang itu bisa bahaya juga gitu. Jadi kalau bisa sih antivirusnya ya jangan satu gitu ya. Oke, selanjutnya pengertian keamanan komputer. Ya, tadi sudah kita bahas bahwa sistem keamanan komputer itu ya upaya yang dilakukan untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. Keamanan bisa diidentifikasikan dalam masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Ya, jadi segala keamanan yang memang hampir tergoyahkan gitu ya. Nah, itu fokusnya bakal lebih ke teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Ya. Oke, selanjutnya ada fungsi keamanan komputer. Yang tadi penjelasan yang pertama itu fungsi dari keamanan komputer dalam jaringan adalah melindungi komputer baik itu sumber daya maupun data ya terhadap penipuan dan pencurian. Di sini ada yang pernah tidak kena tipu. Kena tipunya itu karena software. Ada yang pernah nggak? Bukan kalian deh, teman-teman kalian di sekitar kalian pernah nggak yang tertipu karena software? Dan akhirnya dia sampai ke penipuan, sampai ke pencurian gitu. Ada yang pernah nggak sampai pada tahap itu? Ada? Halo, ada nggak yang sampai ke tahap pencurian, sampai tahap ke penipuan begitu? Ada nggak? Enggak sih, Pak. Kalau misalnya kalian mendengar ini nggak, ada yang pernah mendengar nggak tertipu karena software? APK. Pernah, Bapak. Pernah. Itu yang hilang apa, Ufa? Ada akhirnya. Yang hilang banyak, Pak. Data-data penting, kebocoran, terus
apalagi kayak yang ada bankingnya kayak gitu bisa pengaruhin juga. Ya, jadi APK itu ya sekarang tuh lebih viral sih ya. Jadi lebih apa namanya banyak juga yang sampai hilang apa namanya uang yang ada di ATM-nya gara-gara mengklik sebuah aplikasi yang tidak jelas. Biasanya nyebar di WhatsApp gitu kan, tiba-tiba APK begitu. Nah, ternyata langsung hilang begitu saja kan nggak bisa. Uangnya hilang gitu kan, terus data diri juga bisa terlihat segala macamnya. Ya, itu sudah sampai tahap itu gitu. Oke, selanjutnya keamanan komputer juga berfungsi untuk melindungi berbagai informasi yang terdapat di dalam komputer dari tindakan cybercrime atau cyber attack. Tadi sudah dijelaskan di slide selanjutnya bahwa memang keamanan komputer ini bertujuan untuk melindungi hal tersebut gitu supaya tidak terkena cybercrime ya atau cyber attack. Oke, selanjutnya tujuan keamanan komputer. Nah, yang tadi yang saya bilang bahwa akan ada 5 yang dijelaskan tadi pengertiannya. Nah, dari 5 ini ada yang vulnerability, integrity, control, audit, sama confidentiality. Nah, yang ke vulnerability itu ketersediaan ya lebih ke upaya pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak begitu. Itu yang disebut dengan vulnerability, tujuan keamanan komputer. Jadi kalau misalnya tidak adanya tujuan availability, nanti akan kacau gitu ya ketersediaannya. Jadi pencegahannya terkait masalah sumber daya yang terkaitnya itu bisa kemana-mana gitu, kacau gitu ya. Itu yang disebut dengan availability. Nah, selanjutnya integrity. Integrity itu atau yang disebut dengan integritas kalau kita ya. Oke, integritas itu ya bentuk pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Lebih ke informasi yang penting yang hilang. Ya, informasi yang penting yang hilang. Contoh lagi, kalau misalnya di laptop, komputer, bahkan handphone, kalau misalnya terkena cyber attack, informasi penting yang ada di dalam apa namanya komputer, laptop, sampai handphone kalian itu yang berbentuk informasi itu akan sampai hilang dan akan nyebar ke orang yang apa ya, yang tidak tahu apa-apa gitu sebenarnya mereka juga yang tidak berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Kalau misalnya informasinya penting, kalau misalnya ada informasinya yang tidak penting atau mungkin informasi yang bahkan di dalam diri sendiri juga memang itu sangat terakhir gitu, malah menyebar. Nah, itu yang menjadi apa namanya? Menjadi polemik bahwa tujuan keamanan yang integrity ini sangat penting gitu. Oke, selanjutnya kontrol. Ini lebih ke mekanisme untuk mengatur siapa boleh melakukan apa, dari mana boleh kemana. Jadi nanti tujuan keamanan komputer ini lebih ke jelas gitu target yang akan ditujunya. Kalau misalnya data yang kalian punya, data misalnya ini untuk siapa, ya udah memang targetnya untuk siapa. Misalnya datanya untuk A, ya untuk A. Data yang A malah diserahkan ke yang B, C, D. Jadi kan nggak nyambung. Bahkan nanti malah timbul hal-hal informasi yang memang tidak bisa diterima oleh si yang tidak penerima data tersebut gitu, yang harusnya ke A malah ke B. Kayak misal kalian diberikan, contohnya begini, kalian kan mesen makan, ya mesen makan ke Pufa tuh, ya kan, dengan makanan A misalnya, seblak deh misalnya tuh kan, malah mesen misalnya diberikan yang lain, ya nanti malah kacau, malah tidak apa namanya lebih ke apa sih mesennya apa kok dikasih ini, kan lebih nggak enak. Makanya yang dimaksud dengan kontrol itu lebih ke sana, lebih mengatur data ini kemana arahnya gitu. Nah, audit selanjutnya untuk yang keempat. Nah, di audit ini nanti lebih melakukan autentikasi terhadap sebuah objek adalah melakukan konfirmasi terhadap kebenarannya.
Jadi dikonfirmasi tuh datanya benar atau enggak. Kalau misalnya enggak benar ya berarti kan bahaya gitu, kacau. Makanya nanti perlu adanya audit gitu ya. Keamanan komputer itu tujuannya untuk itu, mengaudit, memastikan bahwa data itu betul adanya. Nah, yang terakhir ada confidentiality. Confidentiality itu adalah seperangkat aturan yang membatasi akses ke informasi. Jadi dibatasi. Jadi tidak semua informasi, tidak semua aturan itu bisa disebarkan ataupun diakses ke semaunya gitu. Harus dibatasi ya, ada kaitannya dengan yang tadi kontrol atau audit. Oke. Oke, selanjutnya kita akan lebih ke contoh keamanan komputer. Nah, itu kan tadi kan kita bahas masalah firewalls ya. Firewalls ini nanti intinya itu akan mencegah pengguna yang tidak sah mengakses jaringan pribadi. Gitu ya. Kan kita lagi mengakses jaringan pribadi, tiba-tiba ada yang masuk gitu kan, itu kan tidak sah ataupun mengganggu si yang punya jaringan tersebut. Nah, untuk pengertiannya sendiri, ini kombinasi perangkat keras dan lunak yang mengontrol aliran lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar. Biasanya ditempatkan di antara internet pribadi organisasi jaringan dan jaringan eksternal yang tidak dipercaya, seperti internet. Kayak gitu. Oke, sebelum dilanjut, ini suara saya terdengar kan? Terdengar, Pak. Terdengar ya? Khawatir nanti ngomong aja ternyata tidak terdengar. Oke, kalau terdengar kita lanjut. Nah, ini ada vendor keamanan komersial yang sekarang menyediakan alat dan layanan deteksi intrusi untuk melindungi lalu lintas dan upaya jaringan yang mencurigakan untuk mengakses file dan basis data bernama instruction detection. Nah, ini poin yang kedua setelah firewalls ada instruction detection system. Nah, alat ini tuh lebih ke pemantauan penuh waktu ditempatkan di titik-titik yang paling rentan atau hotspot jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah penyusup secara terus-menerus. Jadi alat ini tuh bisa melihat hal-hal yang demikian. Jadi kalau misalnya kampus lah ya, katakanlah kampus lah, itu tuh bisa mencegah misal ada penyusup di luar kampus yang mau masuk ke jaringan kita yang kampus, itu kelihatan. Nah, itu menggunakan instruction detection. Nah, ini nanti urusannya sama pusdatin. Ya, pusdatin kalau kita di kampus kan pusdatin. Jadi mereka semua tuh tahu bagaimana penyusup-penyusup yang memang tidak jelas ingin merusak gitu ya jaringan-jaringan yang ada di kampus, itu mereka tahu gitu. Nah, selanjutnya, nah ini yang sering kita pakai juga di laptop, di komputer gitu, atau bahkan di handphone ya, itu software antivirus. Nah, itu paket teknologi defensif untuk individu dan bisnis, bisa digunakan untuk bisnis juga, harus mencakup perlindungan anti-wall untuk setiap komputer. Perangkat lunak antivirus itu mencegah, nih dengerin, ada mencegahnya, mendeteksi dan menghapus malware, termasuk virus komputer, bom komputer, trojan horse, spyware, dan adware. Namun sebagian besar perangkat lunak antivirus hanya efektif terhadap malware yang diketahui. Makanya tadi saya bilang, antivirus itu bukan berarti menjadi jaminan kalau misalnya komputer kalian bisa aman. Itu justru komputer kalian ini pun bisa masih kena kalau misalnya posisinya antivirusnya kurang atau bahkan lemah. Kayak gitu. Ya. Selanjutnya, ancaman jaringan. Di kalian ini PPT-nya tentang ancaman jaringan kan? Berubahnya. Iya nggak? Iya, Pak. Oke, ancaman jaringan ya. Takutnya beda sendiri. Oke.
Di ancaman jaringan itu ada 4, ada probe, ada hacking, ada packet sniper, ada social engineering. Probe itu, yang pertama itu probe. Probe itu yang biasa disebut dengan probing, adalah usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi tentang sistem. Dia ini semacam virus yang memang benar-benar mencarinya itu akses sistem. Misal gini, kita kan punya SIAK. Ya, kita kan selalu menggunakan SIAK ataupun Microsoft Teams. Ya, terus ya SIAK lah. Nah, di SIAK itu misalnya tiba-tiba kita nggak bisa masuk SIAK. Tiba-tiba jaringannya jelek. Tiba-tiba kok nggak bisa masuk. Nah, ada kemungkinan itu problem yang virusnya gitu ya. Kan ada kemungkinan juga bahwa memang sedang tidak bisa itu ya bagian pusdatin mungkin sedang apa namanya lagi ada perbaikan gitu. Nah ini mah momennya adalah tidak ada perbaikan apapun, pusdatin juga lagi aman-aman aja, tiba-tiba siap kita nggak bisa masuk. Nah itu ada kemungkinan probe. Nah hacking, selanjutnya hacking, tindakan memperoleh akses ke komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa otoritas yang sah. Ya misal nama kita kan Siakan, UPG, ya kan? Nah, hacker itu kan pinter ya. Hacker itu bukan berarti dia hanya bisa mengambil informasi. Hacker itu bahkan bisa merubah informasi. Kalau kalian sudah tahu lah ya, hacker tuh kayak gimana gitu. Pinternya hacker gitu kan. Nah, contohnya kita namanya Siakan UPG. Nanti bisa dia ganti tuh. Siakadu misalnya. Siakadi misalnya. Itu hal-hal yang begitu tuh namanya itu bisa diganti oleh si hacking. Makanya dia tuh bisa merubah informasi tanpa otorisasi yang sah. Tiba-tiba ubah aja tuh sedemikian rupa. Itu kejamnya hacking atau hacker. Ya, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini ada paket sniper. Nah, sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan, username, password, dan informasi penting lainnya. Nah, paket sniper ini lebih bahaya juga. Sebenarnya ya semua juga bahaya, cuman paket sniper juga lumayan nih. Nah, kalian tuh dia ini bisa masuk kalau misalnya kita sudah masuk menggunakan username dan password di medsos misalnya ataupun di platform ya. Nah itu makanya kenapa si jaringan itu selalu kenapa si platform itu selalu meminta passwordnya dengan yang sulit. Nah tujuannya ini supaya si paket sniper ini tidak masuk gitu aja gitu. Jadi tidak apa namanya tidak mudah gitu ya, harus membuat password yang memang sulit gitu kan. Kan ada juga yang mungkin kebanyakan passwordnya 1, 2, 3 sampai 10. 1, 2, 3 sampai 8. Kayak gitu-gitu tuh dari sekarang mohon diganti ya, karena nanti ada kemungkinan tuh paket sniper ini bisa masuk pada hal-hal yang demikian. Ya. Selanjutnya ada social engineering, exploitation of trust. Ini sekumpulan teknik untuk memanipulasi orang sehingga orang tersebut membocorkan informasi rahasia. Meskipun hal ini mirip dengan permainan kepercayaan atau penipuan sederhana. Istilah ini mengacu kepada penipuan untuk mendapatkan informasi atau akses sistem komputer. Lebih ke gini deh, contoh yang benar-benar bisa kita dapatkan adalah ketika ada iklan di berbagai platform media sosial misalnya. Iklan, kita klik iklannya, diklik. Ternyata ketika dia klik, itu basis data yang kita lakukan itu masuk ke situ. Akhirnya informasi atau akses sistem komputer yang mereka inginkan dari kita bisa jadi ke mereka.
Nah, itu social engineering itu kayak gitu. Nanti dibocorkan informasi rahasia yang kita miliki. Nah, itu sangat bahaya, ya. Kalau ingin menjadi pertanyaan bahwa dari mana dari keempat ini yang paling bahaya, sebenarnya semuanya sangat bahaya. Cuma punya tingkatnya masing-masing gitu. Ya, paling apa namanya, yang paling bahaya sih sebenarnya ya hacker ya, hacking ini. Hacking ini udah sangat pintar ya. Hacking bisa bisa tahu ke semua ya, hacker itu bisa tahu probot, sudah tahu paket sniper, tahu juga social engineering. Mereka paket lengkap lah begitu. Oke, jenis ancaman keamanan komputer. Ini jenis ancaman keamanan komputer itu nanti ada yang namanya virus, ada yang namanya email virus, ada yang namanya internet worms, ada spam, ada trojan horse, ada spyware, ada serangan brute force. Yang mungkin yang sering kita tahu ya virus gitu ya bahasanya. Meskipun memang spyware, misalnya spam segala macam itu adalah bagian dari virus juga. Jadi yang paling kita kenal ya udah virus gitu. Nah, tapi hal-hal inilah yang apa namanya yang menjadi apa jenis-jenis ancaman inilah yang banyak gitu, yang bisa diidentifikasi gitu ya. Selain virus itu sendiri. Oke, selanjutnya manfaat keamanan komputer. Nah, guna manfaat sistem keamanan komputer yakni menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer tersebut. Sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan saat ini seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer di seluruh dunia. Selain itu, makin meningkatnya juga para pengguna yang menghubungkan jaringan lainnya ke internet. Namun tidak diimbangi dengan SDM yang dapat menjaga keamanan data dan informasi yang dimiliki. Masih kebanyakan orang dia itu pengen internetnya bagus dengan modal yang rendah, itu bahaya juga. Dia ingin misalnya kayak logikanya begini, pengen mendesain sesuatu dengan bagus tapi menggunakan laptop yang tidak mumpuni, acak-acakan gitu kan. Jadi maksudnya jadinya ya udah gitu, jadi apa yang diharapkan. Makanya kalau misalnya memang internetnya pengen bagus gitu ya, menghubungkannya aksesnya juga pengen bagus, ya tata juga dalamnya antivirusnya gitu ya, terus apa namanya program lainnya diamankan gitu. Unduh beberapa antivirus yang memang bisa menjaga itu semua gitu. Terus juga tidak melakukan hal-hal yang kayak membuka iklan bodong nggak jelas gitu yang mengantarkan kalian pada penipuan kayak gitu-gitu. Kayak sebagai contoh deh kalau misalnya kalian browser, udah browser kan cari-cari informasi segala macem ya, terus ada iklan, klik deh satu iklan, pas itu nanti ada notice terus di handphone kalian, kayak gitu tuh, itu bakal muncul terus yang kayak gitu, ya kan? Nah, makanya itu yang perlu dihati-hati. Oke, mungkin itu saja informasi tentang keamanan komputer. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang didiskusikan sebelum kita tutup, Mangga? Ada yang mau didiskusikan? Izin bertanya. Boleh, Fufa, kenapa? Kan ngebahas mengenai yang keamanan komputer itu jangan satu. Yang tadi katanya kita taunya ada doang gitu kan. Nah, kalau misalnya ada 2 gitu atau ada 3 aplikasi antivirus itu, apakah sangat efisien gitu Pak? Ataupun cara penggunaannya seperti apa gitu? Kalau misalnya ada 3-tiganya, apakah semuanya efektif gitu dipakainya gitu Pak? Terus keadaan si komputernya bakal jauh lebih baik
atau malah ngeblank karena kebanyakan aplikasi gitu Pak. Itu sih Pak yang lebih pengen aku. Oke, terima kasih Fufa pertanyaannya. Yang jelas gini, saya mau jawab pertanyaan yang kedua dulu. Kan antivirus itu kan hanya beberapa MB ya, jadi itu nggak akan mempengaruhi besar ataupun jeleknya, jadinya nge-lag ataupun gimana gitu laptopnya, enggak, itu aman gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan yang pertama, perihal antivirus kalau misalnya banyak itu efektif memang gitu kan. Nah, kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, saya bisa bilang itu efektif dan saya pernah coba. Saya pernah mencoba 3 antivirus langsung dan memang dibandingkan dengan satu antivirus, ya Smadaf itu yang hijau, itu lebih efektif. Ya analoginya gini, kalau kamu punya saringan kopi, misalnya kamu taburkan ke saringan, kalau misalnya saringannya satu, misalnya ke bawahnya itu kan kotornya masih ada gitu ya. Coba kalau misalnya kamu saringannya 2 ataupun sampai 3, bersihnya itu bakal terlihat gitu. Kayak gitu. Meskipun tidak menjadi jaminan bahwa virus itu tidak akan pernah masuk lagi ke laptop ataupun komputer kita, tapi setidaknya dengan adanya antivirus yang memang lebih dari satu itu bisa mengurangi hal tersebut. Kayak gitu, Fufa. Oh iya Pak. Oke Pak, Ya, makasih Pak. sama, jadi jangan dicoba untuk satu doang, harus dibanyakin gitu. Oke, Oke, siap kayak Pak. gitu ya, Iya teman-teman. Pak. Makasih Pak. Bagi yang memang punya laptop, komputer, sampai ya handphone begitu, itu perhatikan juga hal-hal yang memang antivirusnya gitu. Terus juga sebenarnya virus juga datang karena kelakuan diri sendiri yang mencari hal-hal yang tidak benar di browsernya. Ngetik kayak misalnya sekarang judi online. Terkadang kalau misalnya ngeklik judi online, masuknya ke situs yang memang kayak apa ya, kalau diklik tuh nggak jelas gitu, tiba-tiba kita meskipun kita sudah log out gitu ya dari situs itu, nanti pernah nggak sih kalian itu handphonenya malah ada iklannya itu loh, iklan-iklan yang nggak jelas gitu. Nah, itu tuh gara-gara Iya kalian Pak. itu ya kan nyari-nyari hal yang kayak sebenarnya nggak kalian lakuin juga, tapi kepencet aja gitu. Tapi di notice aja sering kayak gitu. Nah, itu dikurangi lah. Bahkan itu bisa jadi virus juga nanti ke depannya. Ya mungkin cuma itu saja ya yang bisa dipaparkan. Terima kasih semuanya sudah bisa hadir untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih juga sudah tadi ada pertanyaan juga dari Fufa. Nah, ini untuk untuk yang tidak hadir malah tadi siapa tadi? Yang awalan itu Vias ya. Vias ada nih sekarang. Vias ada. Windy mana Windy? Windy ada, oh ya. Ada ya. Aman. Oke, terima kasih semua. Ada. Oke, aman ya semuanya. Terima kasih. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.